wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan belajar dari rumah dengan cara daring. Nah, anak-anak, kalian kemarin minggu yang lalu sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama. Jadi untuk saat ini materi kita lanjutkan pada bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Nah, yang pertama di sini kalian harus bisa membuat bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimanakah bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Jadi, pada bentuk umum ini punya nama tersendiri. X kuadrat, X ini disebut variabel. Sedangkan A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Dan B itu adalah koefisien dari X. Dan C tersendiri itu adalah konstanta. Nah, ini yang disebut bentuk umum persamaan kuadrat. Pasti kalian sudah bisa. Nah, untuk yang kedua, di sini setelah kalian bisa menentukan bentuk umum, yang kedua adalah akar dari persamaan kuadrat. Bagaimana dengan akar persamaan kuadrat, Bu? Nah, akar persamaan kuadrat itu kalian harus bisa menentukan nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu apa, Bu? Nilai diskriminan itu adalah simbolnya itu D. Apa rumusnya? Nah, rumusnya ini. D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, seperti tadi kalian belajar bentuk umum persamaan kuadrat. B ini siapa? Oh, B ini adalah koefisien dari X. Jadi kalian B ngambilnya dari temennya X. Sedangkan yang 4 kita rumusnya A kalikan dengan C. Nah, di situ nanti kita bisa menentukan akar-akarnya. Jika diskriminasinya sama dengan 0, berarti persamaan itu memiliki satu akar. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, Bu. D-nya lebih dari 0 berarti persamaan itu memiliki 2 akar. Nah, Bu, kalau D-nya kurang dari 0, Bu. D kurang dari 0 berarti persamaan tersebut tidak memiliki akar. Kita ke contoh aja ya supaya kalian bisa ya. Contoh, tentukan akar persamaan dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kita cari akar yang pas. Apakah nanti ini nilai diskriminannya itu sama dengan 0? Jadi kalau sama dengan 0 berarti nanti diskriminan sama dengan 0 berarti memiliki satu akar. Nah, maksudnya gimana, Bu? Untuk menentukan untuk akar dari persamaan kuadrat itu, kita menggantikan nilai X nanti. Kita menggantikan X dengan suatu nilai yang pas nanti. Jadi, tentukan akar persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Misal, X sama dengan min 5. Maka kita masukkan atau kita gantikan X dengan min 5 pada persamaan tersebut. X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kita gantikan X dengan min 5. Jadi min 5 kuadrat ditambah 8 kalikan dengan min 5 ditambah 15 sama dengan 0. Negatif 5 kuadrat berarti hasilnya 25. 8 kali min 5 min 40 ditambah 15. Apakah sama dengan 0 nanti?
25 dikurangi 40 itu min 15. Berarti ini ditambahkan dengan 15 itu berarti sama dengan 0. Jadi kalau min 15 ditambah 15 itu 0, berarti ini ruas kiri dengan ruas kanan itu sama dengan 0. Berarti ini akar X sama dengan min 5, berarti ini memenuhi. Bu, seandainya di sini tidak sama, Bu, berarti tidak memenuhi. Paham ya? Ya. Kalau sudah, kita lanjut pada metode penyelesaian persamaan kuadrat. Kita lanjut metode penyelesaian persamaan kuadrat. Ada berapa, Bu, metodenya? Metodenya itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. 1. Pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga adalah rumus ABC. Ada 3 ya. Jadi yang kita bahas satu persatu nanti. Yang pertama adalah, yang kita bahas adalah metode pemfaktoran. Contoh, pada metode pemfaktoran. Pada metode pemfaktoran ini ada 2 rumusnya. Maksudnya, Bu, nah ini khusus A sama dengan 1. Yang satunya khusus A tidak sama dengan 1. Berarti A tidak sama dengan 1 itu berapa? 2, 3, 4. Nah, untuk yang khusus 1 berarti khusus. Pakai rumus yang A sama dengan 1. Nah, misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya 1. Ya, A-nya 1. Berarti kita pakai yang ini ya, kalau A-nya sama dengan 1. Gimana caranya, Bu? Kita cari 2 syaratnya ya. Yang pertama syarat. Cari 2 bilangan jika dijumlah hasilnya B. Cari 2 bilangan jika dikalikan hasilnya C. Siapakah bilangan itu? Bilangan itu adalah P dan Q. Nah, harus sama. Bilangan itu adalah P dan Q. Berarti untuk menentukan akarnya nanti itu bisa kalian, kalau sudah kita ketemu P dan Q, maka kalau variabelnya X, kamu tulis X ya. X, P-nya positif, berarti tambah P. Untuk yang Q, tetap tulis variabelnya X, tambahkan Q, berarti sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, A tidak sama dengan 1. Ada bedanya. A tidak sama dengan 1. Misalkan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 1 loh ya. Berarti kita pakai yang ini. Jadi syaratnya apa, Bu? Syarat yang pertama, kita tentukan cari 2 bilangan jika dijumlah hasilnya B sama dengan yang ini. Jika dikalikan hasilnya bukan C lagi, tapi AC, artinya A kali C. Siapakah bilangan itu? Bilangan itu adalah P dan Q juga. Maka untuk menentukan penyelesaian persamaannya, maka hampir sama dengan ini. Hanya saja kalau yang A tidak sama dengan 1, itu kamu bikin ini dulu ya, kurung dulu. Nah, ini X, ini S. Kalau yang di sini tambahkan dengan P,
Ya, yang ini tambahkan dengan Q. Jangan lupa untuk A tidak sama dengan 1, bagikan dengan A. Ini dibagi dengan A. Jangan lupa di sini kalikan dengan A. Kita contoh aja supaya kalian paham nanti ya. Contoh ya, untuk pemfaktoran, Ibu berikan contoh. Untuk contoh yang pertama adalah tentukan akar dari X kuadrat ditambah 15X ditambah 54 itu sama dengan 0. Jadi sesuai syarat yang pertama tadi, cari dua bilangan jika dijumlah hasilnya 15, jika dikalikan hasilnya 54. 15 itu B tadi ya. Jika 54 itu adalah C. Jadi bilangan tersebut adalah 9 dan 6. 9 tambah 6 15. 9 kali 6 54. Jadi kalian tinggal buat persamaannya. Persamaannya kalian karena variabelnya X, maka X 9 ini positif, berarti kita tulis tambah 9. X tambahkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, kita cari akarnya ini. Akar dari X ya, berarti X tambah 9 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 9. Untuk yang satunya X tambah 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 6. Jadi ketemu X sama dengan min 9, X sama dengan min 6. Paham ya? Ini untuk A sama dengan 1. Untuk yang nomor 2. Nomor 2 contohnya itu adalah 2X kuadrat ditambah 17X dikurangi 30 sama dengan 0. Syarat yang pertama, cari dua bilangan jika dijumlah hasilnya B, B-nya 17. Jika dikalikan hasilnya AC, AC ini A, A-nya 2, C-nya min 3, 2 kali min 3 min 60. Jadi bilangan tersebut adalah berapa? Min 3 dengan 20. Min 3 tambah 20 17, min 3 kali 20 sama dengan negatif 60. Setelah itu buat persamaannya. A-nya berapa? 2. Variabelnya X. P-nya min 3. Jangan lupa dibagi dengan A. A-nya 2. Satunya X. Q-nya positif 20. 20. Jangan lupa dibagikan dengan A-nya adalah 2. Berarti sama dengan 0. Berarti untuk mencari X ini, X dikurangi 3/2 sama dengan 0. X sama dengan 3/2. Atau X ya ditambah 20 dibagi 2 berapa? 10 ya. Jadi X-nya sama dengan min 10. Berarti ketemu X-nya sama dengan 3/2. Yang satunya X sama dengan negatif 10. Jadi sudah bisa dipahami ya anak-anak. Untuk yang contoh nomor 1 A sama dengan 1. Contoh nomor 2 adalah A tidak sama dengan 1. Jadi untuk kalau sudah paham, Ibu lanjutkan pada menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC terlebih dahulu, yang mudah ya. Nah, yang nomor 3 dulu. Metode dengan rumus ABC dulu ya. Rumus ABC. Nah, untuk mencari dengan rumus ABC gimana, Bu? X1, kan nanti kalian nyari X1 dengan X2 ya. X1 dengan X2 berarti ya
min B ditambah atau dikurangi dengan akar diskriminasi. Diskriminasi tadi apa rumusnya? B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Dibagi dengan 2 kali A. Dibagi dengan 2A. Dibagi dengan 2A. Kita buat contoh dulu ya. Kita buat contoh terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ABC. Kita pakai rumus ABC dulu ya. Contohnya 1. Tentukan akar dari X kuadrat dikurangi 18X ditambah 65 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 18, C-nya 65. Nah, kita masukkan ke ini, ke rumus yang sudah diberikan tadi ya. Kita masukkan ke rumus yang sudah Ibu berikan, yaitu min B ditambah atau dikurangi akar dari diskriminasi B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, tinggal tulis dulu X1 kali X2 sama dengan min B. B-nya tadi min, ini sudah rumusnya. B-nya min 18. Ya, kurang lebih dari min 18 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 65. Jangan lupa di akar ya. Nah, dibagi dengan 2 kali A-nya 1, min kali min plus ya, 18. Ditambah negatif 18 kuadrat 324 dikurangi 4 kali 1 4 kali 65, 4 kali 65 sama dengan 260 dibagi dengan 2 sama dengan 18, kurang lebih 324 dikurangi 260 sama dengan akar dari 64 dibagi dengan 2. Jadi 18, akar dari 64 itu 8 dibagi dengan 2. Jadi X1 nya 18 ditambah 8 dibagi 2. X2 nya 18 dikurangi 8 dibagi 2. Nah, 18 ditambah 8 sama dengan 26 dibagi 2. 26 dibagi 2, 26 dibagi 2 sama dengan 13 ya. Jadi X1 nya ketemu 13, untuk yang 18 dikurangi 8 itu 10 dibagi 2. X2 nya adalah 5. Jadi ketemu. Gampang ya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk yang kedua kita lanjut pada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana Bu cara melengkapkan dengan kuadrat sempurna? Contoh, X kuadrat ditambah 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Ini yang pertama, kita jadikan atau kita pindahkan negatif 16 ke ruas kanan. X kuadrat ditambah 6X sama dengan ini negatif pindah ke sini menjadi positif. Yang kedua, untuk selanjutnya, pastikan X ini sama dengan 1 A-nya. Kalau tidak sama dengan 1, ya ubah, kalian harus sama dengan 1. Ya,
Jadi untuk yang ini karena A-nya sama dengan 1, maka kalian tinggal melanjutkan. Lanjutkan X kuadrat ditambah 6X. Tambahkan dengan setengahnya B. Dikuadratkan. Tambahkan dengan setengahnya B. Jangan lupa dikuadratkan. Maka 16. Kalau di sini tambahkan dengan setengahnya B kuadrat, maka di sini harus juga ditambahkan supaya seimbang. Maka setengah kali 6 kuadrat. Maka X kuadrat ditambah 6X ditambah setengah bagi 6, 3 ya. Berarti ini 3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. 16 tambah 9 berarti 25. Nah untuk yang ini bisa kalian tulis seperti X tambah 3 dalam kurung. Nah, kuadratkan. Ini dengan ini sama ya. Jadi untuk menghilangkan kuadrat maka 25 ini di akar. X tambah 3 maka ini di akar. Sudah tidak lagi kuadrat. Maka X tambah 3 sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi untuk mencari X1, X tambah 3 sama dengan 5, maka X-nya 5 dikurangi 3. X-nya adalah 2. Nah, untuk yang satunya, Bu, karena untuk satunya ini X tambah 3 sama dengan 5, maka X ini min 5. Min 5 plus 3. Maaf, dikurangi ya. Ini dikurangi ya. Maka ini X-nya min 8. Jadi X yang kedua adalah min 8. Jadi sudah paham kalian ya. Untuk bentuk umum sudah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat sudah, metode penyelesaian akar persamaan kuadrat ketiga-tiganya sudah Ibu jelasin. Jadi untuk materi ini kalian hanya melanjutkan mengerjakan UK1 ya. Kalian kerjakan UK1 terlebih dahulu. UK2 nanti minggu depan. Jadi materi hari ini Ibu akhiri, kerjakan tugasnya. Nanti bisa dikirim melalui Classroom. Ibu akhiri materi hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.